Perkenalkan, saya Silvira Sinta Diva Ayu, biasa dipanggil Silvi. Saya dari Prodi Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Nah, kali ini aku bakal bikin video review buku untuk tugas ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira aku bakalan review buku apa ya? Langsung aja ke videonya. Oke, halo. Nah, di sini aku mau review buku yang berjudul Kim Ji Young. Jadi, aku bakal review isi dari buku Kim Ji Young ini. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian buku fisiknya. Jadi, ini adalah buku fisik dari Kim Ji Young. Jadi, covernya itu menurut aku, ini tuh buku ini sangat menarik buat dibaca karena dari ininya tuh juga tidak tebal. Jadi aku bakalan review buku ini. Oke, langsung aja masuk ke resensi buku novel Kim Ji Young ini. Jadi buku novel ini itu terbit pertama kali tahun 2016 di Korea, kemudian diterjemahkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019. Nah, buku ini dikarang oleh Cho Nam Jo. Dan buku ini itu tebalnya 20 cm doang, jadi bener-bener nggak tebel banget gitu. Nah, halamannya itu cuma 192 halaman. Jadi menurut aku ini tuh sangat menarik banget buat dibaca karena bukunya tuh nggak tebel, jadi kitanya tuh juga nggak bosen-bosen banget gitu buat baca buku ini gitu. Oke, selanjutnya aku bakalan ulas isi dari novel Kim Ji Young ini. Jadi, novel ini itu bercerita tentang Kim Ji Young yang lahir tahun 1982. Jadi, ini tuh bercerita tentang Kim Ji Young yang lahir dari keluarga yang menginginkan anak laki-laki. Nah, sayangnya dari ketiga anaknya itu 2 diantaranya tuh perempuan. Dan anak terakhirnya itu laki-laki. Diskriminasi yang dirasakan Kim Ji Young, di mana Kim Ji Young dan kakaknya ini itu mendapat pekerjaan rumah yang sangat berat dibandingkan adik laki-lakinya, dan orang tuanya itu lebih sayang terhadap adik laki-lakinya karena menurut orang tuanya anak laki-laki itu merupakan anak kebanggaan gitu daripada anak perempuan. Tak hanya dirasakan di lingkup keluarga saja, pada lingkungan yang lebih besar ternyata diskriminasi juga Kim Ji Young rasakan. Pada saat sekolah, ia dan teman perempuannya itu juga merasakan perlakuan yang berbeda dengan laki-laki. Misalnya seperti atribut sekolah. Peraturan atribut laki-laki itu lebih dilonggarkan daripada peraturan atribut perempuan. Menurut Cho Nam Jo, buku ini tuh menggambarkan tentang perempuan, di mana perempuan itu juga berhak untuk memperoleh haknya seperti laki-laki yang bisa meraih tujuan dan impiannya. Nah, permasalahan seperti ini itu membuat ibu Kim Ji Young itu rela untuk bekerja keras demi bisa menyekolahkan anak laki-lakinya lebih tinggi daripada kakak-kakak perempuannya. Nah, dalam novel ini, Cho Nam Jo juga mengungkapkan bahwa perempuan itu juga bisa untuk meraih tujuan dan impiannya, namun terhalang bukan karena kemampuannya yang kurang, tapi karena sistem yang berjalan di Korea Selatan. Itu membuat perempuan itu terlambat untuk meraih tujuan dan impiannya. Nah, puncak dari kemalangan Kim Ji Young ini itu ketika dia sudah lulus kuliah, berusaha untuk mengirimkan lamaran pekerjaan di beberapa perusahaan. Namun sayangnya Kim Ji Young tidak mendapatkan pekerjaan itu gitu. Ketika Kim Ji Young itu mendapat pekerjaan, tapi dia mengalami kendala lagi. Tidak dapat mempromosikan pekerjaan yang Kim Ji Young inginkan. Dan akhirnya Kim Ji Young ini itu tetap berada di jabatan itu-itu saja gitu. Diskriminasi yang dirasakan Kim Ji Young itu membuat dia trauma dan depresi ketika dia menjadi seorang ibu. Ini diungkapkan penulis di bab terakhirnya di buku ini. Itu ketika Kim Ji Young datang ke psikiater untuk mengobati luka dalam hatinya dan semua hal yang terjadi dalam hidupnya. Ini membuat dia kehilangan jati dirinya yang sebenarnya. Ia sering bersikap seperti ibu dan kakak perempuannya.
Juga Kim Ji Young itu juga tidak sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Jadi kayak dia itu sudah tidak sadar gitu loh kalau dia itu sudah memarahin anaknya, atau dia itu sedang marah-marah, atau dia melakukan hal sesuatu yang tidak dia sadari dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika Kim Ji Young sudah seperti itu, suaminya itu khawatir dengan keadaan Kim Ji Young ini. Ketika suami Kim Ji Young ini mengajak dia untuk pergi ke psikiater, tapi Kim Ji Young ini merasa kalau dirinya itu tidak gila. Tapi semakin hari keadaan Kim Ji Young itu semakin memburuk. Nah, ini membuat suaminya itu khawatir. Karena itu, suaminya itu terpaksa untuk membawa dia ke psikiater agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Oke, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan yang ada dalam novel Kim Ji Young ini. Yang pertama, aku akan membahas tentang kelebihan dari novel Kim Ji Young ini. Nah, novel ini menurut saya ini novel sangat menarik banget buat dibaca. Dari novel ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Nah, dari novel ini kita juga bisa mengetahui tentang banyaknya diskriminasi-diskriminasi yang ada di Korea Selatan. Peran perempuan di sana ternyata banyak banget yang mendapatkan diskriminasi. Nah, kemalangan yang dituliskan oleh Cho Namjo ini itu bisa sangat kuat gitu dengan penokohan dari Kim Ji Young ini. Penulis itu menciptakan karakter yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diangkat oleh Cho Namjo ini. Seperti Kim Ji Young ini orangnya pendiam, tidak suka mengungkapkan pendapatnya, atau dia itu berhati-hati dalam bertindak gitu. Nah, ini tuh menguatkan permasalahan yang diangkat dalam novel Kim Ji Young ini. Kekurangan dari novel Kim Ji Young ini itu terletak pada bagian yang dirasa terlalu dramatis atau berlebihan gitu, karena terdapat beberapa bagian, ada beberapa bagian itu ada poin negatifnya gitu yang ditulis berulang-ulang. Terus hal ini tuh menimbulkan kesan seperti memaksakan konsep tersebut gitu di benak pembaca gitu. Kemudian terjemahan dalam bahasa Indonesia novel Kim Ji Young ini tuh terlalu kaku. Jadi kan sebenarnya kan dia itu bahasa Korea, terus diterjemahin dalam bahasa Indonesia, jadi terlihat sangat bahasanya itu masih terlihat sangat kurang nyambung gitu loh. Jadi masih terlihat kaku, tidak seperti kita tuh membaca novel pada umumnya gitu. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Kim Ji Young ini, kita dapat menyadari bahwa sesungguhnya sistem tersebut itu masih ada. Sistem patriarki, sistem diskriminasi itu ternyata masih ada hingga saat ini. Nah, sistem tersebut itu bisa jadi tidak disengaja atau tidak disadari. Namun dengan menyadari tentang sistem ini, kita sebaiknya dapat sama-sama berusaha untuk menciptakan situasi yang nyaman. Dan bagi para laki-laki, jangan menganggap bahwa perempuan itu lemah, derajatnya lebih rendah, atau hal-hal semacam itu. Sebab semua orang itu memiliki hak dan kedudukan yang setara. Begitu juga bagi para perempuan, dengan menyadari sistem tersebut sudah mengganggu dan sebaiknya dapat berani menyatakan hal tersebut adalah hal yang salah. Oke, jadi itu dia review buku novel Kim Ji Young. Jadi novel ini itu bagus banget menurut aku, dia itu menarik banget buat dibaca. Jadi aku saranin banget buat teman-teman membaca buku ini, karena buku ini juga nggak tebel-tebel banget, dan menurut aku ceritanya juga bagus banget karena banyak banget pelajaran dan motivasi yang dapat diambil dari novel ini. Nah, bukan cuma buku ini yang bisa teman-teman baca, tapi juga banyak banget buku-buku yang bisa dibaca untuk meningkatkan literasi, motivasi, dan pelajaran yang bisa diambil dari buku-buku yang dibaca. Jadi sekian yang bisa saya review, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you.